Salatu wassalamu ala Rasulul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil jaza amma ba'du al-ikhwa al-fadil rahimakumullah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan la yaqa'udu ahadukum an talabi rizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni falaqad alimtum anna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Ya, beliau memberikan nasihat kepada kita semua, janganlah kalian malas untuk cari duit, ya. Janganlah kalian malas untuk cari rezeki. Lantas beralasan dengan tawakal, beralasan dengan doa, dengan mengatakan, ya Allah beri aku rezeki. Padahal kalian mengetahui, kata Umar bin Khattab, anna sama'a la tumtiru dahaban wala fiddatan, bahasanya langit dan bumi, langit itu tidaklah menurunkan hujan emas, hujan perak, hujan rupiah, hujan dolar, dan seterusnya. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan pentingnya cari duit. Dan Islam pun mengatur bab cari duit dengan kita buyuk dan seterusnya. Kembali kita lanjutkan ngaji seputar bab jual beli dari kitab Qaidul Aqdi karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizallahu taala. Ya, Abdurrahman. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ خالد مشيكي نفعنا بعلومه في الدارين. Amin. ويستثنى من ذلك الأول السلم، فيشترط قبض رأس المال في مجلس العقد لصحة العقد. مثال ذلك أسلمه 1000 ريال على أن يعطيه 100 قلم صفتها كذا بعد شهر، فإن تفرقا قبل قبض رأس المال فسد العقد. الثاني Nah, الصرف. نعم. baca ta'rifus salam di catatan kaki. قال المؤلف: تعريف السلم عقد على موصوف مؤخر بثمن مقبوض في مجلس العقد. Nah, ya berkaitan dengan kewajiban qabat, maka kemarin sudah kita bahas bahasanya wajib qabat dalam akad, ya, atau tidak ada kewajiban qabat dalam akad kecuali untuk ya, tiga akad, ya. Yaitu yang pertama salam, kemudian yang kedua sorof, kemudian barter benda ribawi yang satu kelompok. Nah, itu disyaratkan untuk keabsahan akad itu harus ada taubat atau serah terima. Semuanya tidak perlu ada qobat atau untuk keabsahannya kecuali tiga ini. Ya, maka pengecualian yang pertama adalah salam. Istisna min dzalika, dikecualikan dari hukum, tidak ada dan tidak ada keharusan qobat untuk sahnya akad. Yang pertama adalah transaksi salam. Dalam transaksi salam disyaratkan harus ada serah terima roksul mal, modal salam. Ini modal salam yang diberikan oleh ya, pembeli kepada penjual dalam transaksi salam. Dan ini harus fi majlisil aqdi, dalam majelis akad. Hanya saja Malikiyah memberikan kelonggaran, majelis akad itu bisa mundur sampai 3 hari. Itu di Malikiyah. Dan nanti kalau di realita kontemporer itu ya ada beberapa kasus yang tidak memungkinkan untuk penyerahan Rasul Mal seketika. Di kondisi yang ya, maka di kondisi masalah semacam ini ya bisa saja nanti geser sedikit ke pendapatnya Malikiyah. Tapi al-asal prinsipnya itu
diserahkannya di majelis akad. Dan itu adalah syarat untuk lisihatil akadi, untuk sahnya akad. Dan yang dimaksud dengan ra'sul mal adalah keseluruhan modal salam. Jadi tidak boleh diangsur, tidak boleh dicicil dalam transaksi salam itu. Ini nanti menjadi pembeda antara transaksi salam dan istisna. Nah, kalau di istisna, uangnya itu bisa, pembayarannya itu bisa full langsung di depan atau diangsur dan dicicil. Tapi perlu diketahui bahasanya istisna itu hanya ada di mazhab Hanafi. Tiga mazhab yang lainnya tidak mengakui adanya istisna. Seperti Syafi'iyah. Di Syafi'iyah kalau mau istisna ya pilihannya adalah dengan model salam. Kalau model salam, kalau harus mengikuti model salam maka ya modal seluruhnya harus diserahkan di awal. Jadi tidak ada angsuran dan cicilan. Tapi satu hal yang unik di Syafi'iyah, salam itu termasuk akad yang harus pakai kosakata salam. Kalau nggak pakai kosakata salam nanti tidak sah jadi salam. Sehingga nanti Syafi'iyah membedakan antara akad salam, jual beli salam sama jual beli mausuf fidzimah. Gitu ya Mas Abdurrahman ya? Nah, Ustaz. Apa bedanya Mas di konsepnya Syafi'iyah? Apa transaksi salam sama transaksi mausuf fidzimah? Kalau yang di luar Syafi'iyah itu mausuf fidzimah itu definisi transaksi salam gitu. Kalau kalau alam sih, kalau mau sufi timah juga bisa diijarah. Bisa diijarah. Ya ijarah mausuf fidzimah kan. Nah, Itu maka di Syafi'iyah semua akad itu tidak harus menggunakan kosakata tertentu kecuali berapa akad Mas Abdurrahman? belum tahu Ustaz. Kecuali tiga akad nikah itu harus pakai nikah dan atau zawaj dan akad salam. Terus akad apa Mas? Hmm, Oh, kurang satu. nikah salam sama rujuk atau bukan Ustaz? Hmm? Rujuk Rujuk. kalau tidak salah. Rujuk harus kata-kata rujak ya. Iya, kalau pakai fiil mungkin setahu anak seingat Oh, anak. harus dengan kol iya. Tapi kalau pakai kosakata harus rujak. Hmm, Itu tiga seingat saya, kurang satu ya. Ada Mas Adit nggak? Adit nggak? Belum ingat Ustaz Afan. Hmm. Assalamualaikum. Ada yang lain yang mau ini melengkapi? Ini perkataan, oh sudah ketemu saya.
Al-Mawardi, dia mengatakan laisa lana aqdun yatawaqqafu ala lafdin makhsusin illa thalatha. Syafi'iyah itu tidak punya akad yang harus menggunakan lafaz tertentu ala lafdin makhsusin illa thalathatan kecuali 3 akad. As-salamu wal kitabatu wan nikahu. Ini al-kitabah ya. Akad pembebasan budak dengan model kitabah. Menjadi budak mukatab. Untuk jadi budak mukatab harus pakai kosakata kitabah. Nggak boleh kosakata yang lainnya. Berarti rujuk itu tidak harus pakai kosakata roja'a. Bisa pakai kosakata yang lain. Yang penting maknanya adalah rujuk. Ya, di catatan kaki ada definisi salam. Salam itu aqdun ala mausufin. Nabi, kebalikan dari mausuf adalah muayyan. Ya, akad untuk benda yang objeknya itu adalah kriteria, bukan benda tertentu. Nunjuk gitu enggak. Bendanya tidak bisa ditunjuk. Ini kriterianya begini, begini, begini. Muakhirin yang itu barangnya itu diserahkannya belakangan. Tidak di depan. Yang depan itu hanya uang dan itu harus semua, tidak boleh dicicil. Bisa manen makabudin. Dengan uang, dengan alat tukar pembayaran yang makabudin. Diserah terimakan fi majlisil aqdi di majelis akad. Oleh karena itu ini disebut salam. Salam itu disebut salam dikarenakan litas limi roksil mal fil majlisi. Karena ada penyerahan modal salam di majelis. Ini disebut salam. Dan nama lain dari salam adalah salaf. Maka kosakata salaf itu punya beberapa pengertian ya. Kalau di bab akidah secara umum ya salaf itu ya salafus soleh. Nanti kalau di bab fikih salaf itu bisa artinya utang piutang, bisa juga artinya salam. Dan karena ini objeknya adalah mausuf fi dhimmah, maka banyak di tempat kita dijumpai transaksi mausuf fi dhimmah, namun barangnya tidak sekarang. Barangnya tidak nanti, namun barangnya sekarang. Ini banyak. Jadi sudah deal beli, tapi barangnya itu bukan barang yang di depan mata ditunjuk, namun nanti terserah. Terserah penjualnya mau ngambilkan yang mana gitu, terserah. Bahkan boleh jadi dibayar dah duluan. Bayar dah duluan, tapi bendanya itu benda mausuf fi dhimmah. Nggak ditunjuk di depan. Ini saya beli ini. Kalau orang di supermarket kan nunjuk ya. Saya beli ini. Kalau mau ngomong ya, meskipun realnya kan nggak ngomong. Saya mau beli ini. Ini yang saya beli ini. Tapi banyak di masyarakat kita keseharian itu ada aktun ala mausuf, namun bendanya itu sekarang, bukan besok atau minggu depan. Silahkan dicontohkan coba. Apa itu yang contoh yang keseharian yang sudah dibayar bahkan. Sudah dibayar, nanti baru diambilkan. Itu kan berarti mausuf. Apa contohnya? Silahkan tanpa ditunjuk. Pesan Secara nasi umum, bok. Nah, Pesan nasi bok. pesan nasi pok ya. Pesan nasi pok. Yang nggak pakai proses pembuatan coba. Nanti kan bisa, oh itu istisna. secara umum mungkin just tip, Ustaz. Just tip. Ya, just tip nanti solusinya kan bisa memang solusinya bisa salam. Supaya just tip itu halal.
pakai konsep transaksi salam. Sataku kalau orang beli kitab itu masuk fi dhimah ya. Ya, Hah? beli kitab nggak ada di toko, harus ambil di gudang kali Ustaz ya. Ya, kitabnya kitab ini gitu. Kitabnya kitab ini. Terus boleh jadi sudah bayar itu. Misalnya ini jual beli kitab offline ya. Kan di nanti di depan misalnya itu yang dijual itu yang di belakang gitu. Yang Iya, dibeli itu di belakang di gudang, di depan itu hanya untuk isi etalase gitu misalnya. hmm. Orang bilang, ya saya beli kitab ini gitu. Maksudnya bukan yang ini, yang ya seperti ini gitu. Itu seperti foto saja. Itu yang judulnya ini, pengarangnya ini gitu. Nah, itu sudah deal, bayar, kemudian nah, baru diambilkan gitu. Nah, ini kan berarti mausub fidhimah. Barangnya itu mausub, bukan muayyan. Tapi sekarang itu barang. Coba ada yang ngasih contoh yang lain? Jual beli motor di dealer, Ustaz. Iya, gimana itu? Ya, kita pilih motor itu ada di dealer, ternyata motornya itu diambil di gudang, Ustaz. Yang Hmm. nomor rangkanya beda, nomor mesinnya pun berbeda, Ustaz. Oh, warnanya tapi sama gitu. Semua contoh ada di dealer, tapi Iya. nanti kita terima itu persis, cuman beda nomor serinya, Ustaz. Padahal sebelum di gudang itu udah deal ya. Sudah sebelum diambilkan udah deal. Sudah deal. Bahkan sudah dibayar juga, Ustaz. Sudah dibayar ya. Misalnya belinya cash gitu ya. Betul, Ustaz. Dan diantarkan ke rumah itu mungkin bisa sehari atau 2 hari kemudian. Hmm. Ya, itu karena sehari sama 2 hari mungkin nanti bisa debatable ya. Oh ini sudah memang salam kok ini gitu. Tapi yang kemudian sekarang diserahkan gitu. Ada Kalau yang contoh? kan bisa juga, Ustaz, biasanya dibawa pulang langsung oleh pemiliknya. Ya betul, betul. Mungkin juga beli sepeda juga kayak gitu ya. Nah, Ustaz. Mungkin Hmm. kalau sepeda sama, Ustaz, mungkin. Oh, kalau Karena sepeda sama ya. Yang ini kemudian di ini tidak banyak. cuma dilengkapi apa pedalnya, dilengkapi apa gitu. Tapi barangnya barang yang sudah ditunjuk ya. Ya, kalau sepeda kemungkinan hampir rata-rata itu kan mereka ada kardus-kardus yang sudah ready ya, Ustaz ya. Nanti Ya. biasanya hijau gitu ya. Hmm. Mungkin beli sandal di swalayan atau di supermarket besar, Ustaz, seperti Matahari, Ramayana, sepatu lah itu Mm-mm. bisa Ya. diundang, Ustaz. Oh, itu diambilkan nanti Iya, diambilkan, Ustaz. dari gudang. Baik, Ustaz. Ya, ada yang mau ngasih contoh? Baik mausuf di masyarakat kita, tapi barangnya tidak nanti, barangnya sekarang. Contoh yang lainnya toko besi. Toko besi kalau orang tuh mau beli semen, nah dia bayar dia. Bayar tapi barangnya itu tidak muayyan. Misalnya yang terkenal misalnya 3 roda ya. Saya beli semen 3 roda, 5 sak berapa gitu. Jadi cuma dikasih wasaf yaitu pakai sak-sakan, sekian sak, jadi bentuknya sak gitu. Terus mereknya 3 roda. Bayar. Nggak ditunjuk, bukan yang tumpuan ini enggak. Terus nanti diambilkan, misalnya mau dibawa pulang pakai motor, ditaruh di mana Pak? Oh iya di kendaraan saya itu di motor itu gitu. Kemudian nanti diikat apa gitu, bawa pulang. Tapi ketika deal itu nggak nggak muayyan dan deal itu kan akadnya. Deal itu akad, ijab kabul itu kan deal. Itu tidak muayyan ketika terjadi akad, tapi mausub bentuknya. Nah, masalahnya mausubnya itu nggak mausub fidhimah. Fidhimah itu nanti. Itu. Nah, kalau semacam ini, itu namanya salam hal.
Orang beli semen tadi, kalau atau beli, dicontohkan oleh Pak Ananta tadi, beli motor, kemudian diambilkan dari gudang yang sama dengan yang diinginkan, itu namanya salam hal, salam tunai. Nah, salam tunai itu jumhur ulama tidak membolehkannya. Tidak sah. Salam tunai itu tidak sah. Yang mensahkan itu Syafi'iyah. Nah, kalau Syafi'iyah sah. Alasannya mausuf fi dhimmah, mausuf mu'akhar saja boleh kok. Apalagi mausuf hal. Nah, itu lebih boleh. Ya, alasannya kias aula. Ya, itu lebih boleh. Jadi kalau jumhur nggak bisa. Kalau yang tunai sekarang tuh harus ala muayyan, aqdun ala muayyan. Nah, 3 mazhab itu demikian. Kalau yang tuntas sekarang itu harus muayyan, aqdun ala muayyan. Nggak boleh ala mausuf. Kalau jadi kalau pakai jumhur ulama, ketika beli semen atau beli besi, beli beli besi itu kan tidak nunjuk besi yang mana. Kan ada tumpuan besi di toko besi ya. Kan cuma yang diameternya sekian gitu ya kalau orang beli besi. Alaysa kadzalik? Nah, Ustaz. Tidak, saya beli besi ini tumpuan yang atas ini. Tumpuan sampai yang bawah ini. Jangan diambilkan yang bawah ya. Nah, kalau yang bawah saya nggak mau. Nah, gitu. Kan nggak seperti itu. Kan besi diameternya sekian. Itu sudah deal, sudah bayar-bayaran. Setelah itu yang beli nunggu diambilkan. Nah, ini namanya mausuf, bukan mu'ayyad. Nah, kalau pakai 3 mazhab, ya akad tadi nggak sah. Ketika besi sudah diambil, nah harus akad lagi. Karena akad yang tadi nggak sah. Setelah diambil, sudah ditaruh di mobil atau di motor, di pickup misalnya. Orang belinya pakai mobil pickup, baru berakad. Atau diulang akadnya, karena yang tadi nggak sah tadi. Gitu. Misal dalika contohnya ada orang yang aslama. Aslama berarti menyerahkan. Menyerahkan 1.000 rial ala di sini saya terjemahkan biasanya dengan perjanjian atau dengan kesepakatan. Jadi salah satu terjemah ala itu dengan kesepakatan. Dengan perjanjian. Dengan kesepakatan atau perjanjian, orang yang menerima duit akan menyerahkan 100 pena sifatuhu kada dengan gambaran, dengan kriteria demikian dan demikian. Kemudian harus ada waktu yang jelas. Ba'da syahri. Dan itu diserahkan setelah 1 bulan. Hain tafarraqa jika keduanya sudah berpisah, yaitu berpisah majelis. Qabla qabdi ra'sil mal, sebelum ada serah terima modal salam, fasadal aqdu, maka akadnya batal, kecuali tadi dalam madhab Maliki yang membolehkan untuk penundaan ra'sul mal salam sampai berapa hari tadi? Ketiga. Ya, 3. 3. Nah, 3 hari, Sadede Ustaz. tadi, ya, Sadede tadi yang katakan mau tanya atau gimana? Enggak, Ustaz. Menyebut 3 hari deh. Oh, mau 3 hari. Nah, ya, lanjutnya, Mas Adep. Yes, أحسن الله إليكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الصرف فيشترط قبض العوضين في مجلس عقد قبل التفرق، فلو بادله ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة
أو عملات بعملات Oh, كريالات umlat ya, umlah, umalat berarti. أحسن الله إليكم أو عملات بعملات كريالات بدينارات ولم يحصل القبض من الجانبين فسد العقد. Bacakan definisi saraf di bawah di halaman 26 ya. التعريف تعريف الصرف مبادلة نقد بنقد. Nah, saraf itu definisinya mubadalatun naqdin bin naqdin, bertukar uang dengan uang, nakad dengan nakad. Nah, saraf ini yustarat disyaratkan serah terima iwadain. Dua iwad, yaitu dua uang yang dipertukarkan, dan ini serah terimanya di majelis akad sebelum tafarruq, sebelum berpisah badan. Seandainya seorang mempertukarkan emas dengan emas atau emas dengan perak atau mata uang dengan mata uang, contohnya rial dengan dinar. Rial berarti dinarnya berarti dinar Kuwait ya. Rial Saudi dengan dinar Kuwait. Alam yahsul al-qabdu minal janibain, dan tidak terjadi qabd dari dua pihak, hanya qabd dari salah satu pihak saja atau bahkan tidak ada qabd dari dua-duanya, fasadal aqdu maka akadnya batal. Kalau akadnya batal berarti semuanya belum berpindah kepemilikan. Baik iwat atau muawadnya itu belum mengalami perpindahan kepemilikan. Nah, Ridho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ta'ala. Mubadalatu ribawiyin biribawiyin yattafiqu ma'ahu fi illatir riba. Yustaratu qabdul iwadaini fi majlisil aqdi wa sayati bayanuhu fi dhawabitir riba. nah, kemudian barter tukar menukar benda ribawi dengan benda ribawi yang sama ilahnya. Sama ilahnya yaitu satu kelompok, bahasa sederhananya itu satu kelompok. Meskipun nanti kategori pengelompokan itu apa? Nah, ini kan diperselisihkan. Kalau kita mengacu pada Syafi'iyah, 4 benda ribawi itu kan acuannya, acuan pengelompokannya adalah al-mata'umat. Semua yang dimakan. Kalau nanti emas dan perak itu ada 3 pendapat ya. Parameter pengelompokannya. Ada yang parameternya adalah benda yang ditimbang. Nah, ini paling luas ini. Benda yang ditimbang. Ini mazhab apa ini? Al-Makilat. Mazhab Ahmad. Ya, Hanabilah. Hanabilah itu al-mauzunat, itu kelompok emas dan perak. Jadi bukannya emas dan perak, namun semua yang ditimbang. Semua yang ditransaksikan dengan cara sekian kilo, sekian gram. Itu. Berarti kalau di tempat kita, ini selain emas, perak, yang pakai gram, pakai kilo apa? Selain makanan-makanan, yang di luar makanan. Ayo, apa contohnya? Apa Mas Adep? Semen eceran, Ustaz. Ini semen ya? Yang Semen, eceran. semen eceran. Beli 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Yes. Ini ada yang lain yang selain Rongsok, Ustaz. Hah? Rongsokan kayak jual kertas, jual Jual besi, kertas, itu pakai jual ini ya? jual plastik, gitu. Pakai wazan ya? Pakai Ya, ditimbang. iya. Contoh yang lain selain yang Chat, chat, makanan. chat, Hah? chat, chat. Cat. Oh ya, cat itu pakai kilo ya? Sekian kilo, sekian kilo. Ya, contoh yang lain. Hmm.
Ayo kita bicara muamalah terus bicara real yang ada di kehidupan. Contohnya dan yang lainnya. Apalagi? Ustaz. Hmm? Beli sabun Ustaz, sabun. Mm-mm. Beli sabun Sabun, gitu. sabun itu ini ya, satuan tapi satuannya itu pakai gram itu ya. Iya Ustaz. Sekian gram, sekian ini ya. Ustaz. Sabun, sampo itu kan satuan tapi itu pakainya pakai gram itu ya. Pakai wazan ya. Betul. Itu nah itu bisa masuk kelompok dhahab wal fiddah itu kalau pakai Hanabilah. Kemudian ada yang ngasih parameter bahwasanya parameter dari emas dan perak itu adalah samaniyah. Samaniyah ini mazhabnya siapa ini? Nanti ada dua ya samaniyah. Ada ghalibu samaniyah dan ada samaniyah. Ada ghalibu samaniyah dan ada samaniyah. Jadi ada tiga pendapat, ada yang pakai mauzunat, ada yang samaniyah, dan ada yang ghalibu samaniyah. Syafi'iyah apa itu? Abdurrahman. Syafiyah, Thamaniyah. Samaniyah ya? Nah, Samaniyah. ini ada Ya yang Syafi'iyah masalah. samaniyah. Hanabilah juga samaniyah. Kalau ghalibu samaniyah itu mazhabnya mana? Ghalibu samaniyah. Ayo. Yang ghalibu samaniyah mazhab mana? Belum tahu, Ustaz. Yang lain? Itu kan udah googling ya. Tinggal kalau saya ngasih pertanyaan, usahakan untuk cari ya. Kalau nggak ada di memori, ya ada di Google gitu loh. Tapi Google ya jangan pakai AI. Pakai Google saja. Mazhab mana yang ghalibu tsamaniyah? Pakai Google, ya semestinya pakai Google bahasa Arab gitu ya. Terus nanti dipilih situs yang kredibel, boleh jadi Islam Web, boleh jadi ini, tapi yang terkenal tuh. Kalau yang kurang populer ya jangan jangan dijadikan sebagai acuan. Udah ada yang nemu? Ayo. Hmm. Hmm. Madhab Maliki wa Syafi'i, Ustaz. Maliki wa Syafi'i. Oh. Ya, yang saya dapatkan. Betul, Rahman, betul nggak Syafi'i itu ghalibu tsamaniyah? Wallahu alam, setahu yang selama ini dibaca, Nah, Thamaniyah aja. tsamaniyah aja, bukan ghalibu tsamaniyah. Iya, Hmm. mungkin ada qaul, mungkin. Oh itu iya paling bisa jadi kaul gitu. Oh Kadang kan iya. Qaul ashab. kalau artikel di internet kan kadang demikian. Seringkali demikian. Karena oh ini satu. Ada ulama Syafi'iyah mengatakan demikian, ya nggak dicek
muktamadnya langsung masuk. Syafi'iyah demikian. Ini ghalibus tsamaniyah, ada info yang lain? Ya lebih bagus kalau ternyata referensi Arabnya itu kemudian ngasih ibarah dari kitab Malikiyah begini, kan kita jadi mantap. Oh ya, ibarahnya gitu. Ayo, hanya satu yang ini, hanya satu yang lain. Ya, nggak baca itu. Ya, Malikiyah ya. Nah, apa beda samaniyah sama ghalibus samaniyah? Ya, ghalibus samaniyah artinya umumnya mata uang, yaitu zaman itu pakai emas dan perak. Nah, kalau mazhab itu pakai mazhab yang pakai ghalibus samaniyah, itu nanti ke uang kertas gampang. Ya, karena itu cuma umumnya, gitu loh. Jadi ada ghalibus samaniyah, ada kemudian nanti mutlaqus samaniyah ya. Ada mutlaqus samaniyah. Mutlaqus samaniyah ya, kalau mutlaqus samaniyah itu yang penting uang. Yang penting jadi alat tukar pembayaran. Kalau ghalibus samaniyah itu berarti mau mengatakan bahwasanya emas dan perak atau dinar dan dirham itu itulah yang umum dipakai sebagai mata uang, sebagai alat tukar pembayaran. Nah, kalau pakai pendapat yang mutlaqus samaniyah atau ghalibus samaniyah itu nanti ke arah kontemporer uang kertas gampang. Ya sudah. Karena sekarang uang kertas itulah yang jadi zamannya sebagai alat tukar pembayaran. Bahkan sekarang banyak yang bentuknya sudah digital, ya sudah selesai. Nggak apa-apa. Itu termasuk kelompok emas dan perak. Nah, yang problem itu kalau mazhab yang mengatakan ilah ribanya adalah thamaniyah. Itu nanti problem itu. Kalau mazhabnya mengatakan itu thamaniyah sama dengan harus emas dan perak. Kalau bukan emas dan perak, itu tidak termasuk dalam riba kelompok pertama. Gitu. Jadi uang kertasnya nggak masuk. Nah, itu nanti problem. Gimana itu? Karena realita kenyataan hidupnya, uang kertas itu saman itu. Nah, ini gimana ini ngotak-ngatik supaya mazhab sesuai dengan realita? Karena uang kertas itu adalah saman, itu ya, pada akhirnya jadi ijma. Pada akhirnya jadi ijma ulama zaman ini. Di awal-awal kemunculan uang kertas ada ikhtilaf. Kemudian ya istaqarral amru, pada akhirnya ujungnya adalah sudah ijma. Nah, para pengkaji madhab itu yang madhabnya itu mengatakan tamaniyah, nah itu yang kerepotan, itu susah payah itu. Gimana supaya tetap sesuai madhab? Nah, gitu. Kalau nggak mau keluar pakai model tarjih ya, itu yang harus pontang-panting itu. Kalau yang tarjih ya sudahlah, yang benar mutlaqus tamaniyah. Udah selesai. Uang kertas itu benda ribawi. Nah, dan itu ada zakatnya dan seterusnya. Tapi kalau mau yang pola model pembelajaran ya konsisten dengan mazhab, padahal ini masalah penting dan masalah besar. Lalu mazhabnya itu ilahnya samaniyah, nah itu yang kerepotan. Gimana ini? Cari ibarah ulama
dalam ashab yang mana yang kira-kira bisa kemudian, karena kalau muktamadnya wah nggak bisa ini, muktamadnya sama niat berarti uang kertas benar baik tidak gitu. Nah ya sudah cari ashab ya supaya ya, sama niat supaya uang kertas tetap bisa jadi benda ribawi. Nah nanti cari ashab, nanti cari ibarah yang mana gitu, nanti puntang-panting untuk itu. Itu puntang-pantingnya Syafi'iyah, Hanabilah gitu. Itu untuk bisa dapat jalan keluar karena mazhabnya itu zamaniyah. Nah, sedangkan kelompok yang kedua itu ada yang berpendapat bahasanya itu ada beberapa pendapat ya. Ya kalau Syafi'iyah mata umat, semua yang dimakan. Ada minyak goreng, ada kecap, itu semuanya masuk dalam benda ribawi. Permen, pokoknya yang dimakan. Dimakan atau diminum. Jadi ada es teh, ada sirup, nah itu semuanya benda ribawi. Kemudian ada yang berpendapat itu makilat yang ditakar. Kebalikan dari muzunat, itu pendapatnya Hanabilah. Kalau dia ditransaksikan dengan cara ditakar itu sekarang berarti liter ya. Maka dia benda ribawi. Maka kalau pakai pendapat ini, bensin, petralit, solar, itu benda ribawi. Kemudian pendapat yang ketiga dan yang ditarjih oleh banyak ulama kontemporer, sebatas yang saya ingat, itu digabung dua-duanya. Makilat, dan tolak ukur makilatnya makilat di zaman Nabi dan sahabat. Ya, makilat plus mata umat. Dimakan dan, bukan atau, dan diperjualbelikan dengan cara ditakar. Dan tolak ukur ditakarnya bukan sekarang, namun di masa silam. Zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang dinilai rajih oleh misalnya Syekh Abdullah Basam di Taudih al-Ahkam dan sejumlah banyak ulama kontemporer. Nah, tadi sudah kita baca ya. Faistaratu maka disyaratkan qabdul iwadaini serah terima dua iwad di majelis akad. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, Mas Jaka sudah belum? Sudah baca belum? Halo? Jaka Halo, belum? Ustaz. Ya, sudah. Sudah apa belum? Belum, Ustaz, belum. Ya, dibaca ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafidallahu ta'ala ad-dhabitu tsani yarji'u ilal urfi fima yuhsalu bihi al-qabdu. Yahsulu bihil. Fima yahsulu bihi al-qabdu. Al-qabdu. Wahada. Al-qabdu. Al-qabdunya fa'il. Fa'ilnya yahsulu. Oh ya. Fima ahsanallahu ilaikum fima yahsulu bihi al-qabdu. Wahada yakhtalifu biikhtilafil ma'qudi alaihi. Misalu dalika qabdus sayyaratil mabi'ati. Yarji'u fi qabdiha ilal urfi. Wa qabdu ta'ami al-mabi'i yarji'u fihi ilal urfi. Fama bi'a bitaqdirin bikailin aw waznin aw adin aw zar'in aw nahwi dalika fa qabduhu bitaqdirihi wa qabdihi wa ma yutanawalu bitanawulihi wa ma yuhla bitahliyatihi wa hakada wa qad yakunu al-qabdu bi kauni syiki musaddaqan it as-samanu matmunun wa mahjurun wa qad yakunu bitasjili fil hisabi wa nahwi dalik
Nah, kemudian dhabit yang kedua, yarju ilal urfi, mengacu pada budaya, fima yahsulu bil qabdu, tentang kapankah terjadi qabd. Yahsulu terjadi dengannya, dengan tindakan tersebut, apa yang disebut dengan serah terima. Dan ini berbeda dengan perbedaan ma'qudi alaih, tergantung objek transaksinya, tergantung bendanya. Contohnya, serah terima mobil yang dijual itu yarji mengacu fi qabdiha, pengertian serah terimanya ilal urfi, pada budaya. Di tempat kita kan biasa orang itu punya mobil tapi ya BPKB-nya masih nama orang lain. Itu udah biasa, itu udah jamak. Sehingga serah terima ini, serah terima ini legalitas itu tidak termasuk qabd. Serah terimanya ya ini mobilnya diserahkan, dipersilahkan untuk dibawa pulang, nah, itu sudah qabd. Meskipun STNK-nya belum balik nama, BPKB-nya belum balik nama, gitu. Itu tidak dilihat oleh budaya masyarakat kita sebagai syarat dari qabd. Waqabdu ta'am, sedangkan serah terima bahan makanan. Ta'am di sini bukan makanan, atau ya makanan bisa, bahan makanan bisa. Tapi ta'am kalau di bahasa di kitab-kitab fikih sering identiknya adalah bahan makanan, bukan makanan jadi. Seperti gandum, gitu, beras, gitu. Bukan nasi tapi berasnya. Al-mafi yang diperjualbelikan mengacu pada budaya. Contoh, benda-benda yang diperjualbelikan bitakdirin, dengan pakai pengukuran. Pengukurannya boleh jadi dengan kail takaran atau dengan timbangan, au adin atau penghitungan, au zar'in atau pengukur sekian depa, sekian meter. Adin itu berarti satuan ya, dihitung secara satuan, ini 1, 2, 3. Au zar'in atau meteran ya kalau dalam bahasa kita, diukur sekian panjangnya. Atau semacam itu, maka qabdnya adalah dengan pengukuran. Kemudian setelah diukur, wa qabdihi, kemudian serah terimanya. Misalnya jual beli kain, itu kan pakai sekian meter. Ini udah sekian meter, udah diukur, udah dipotong, ditaruh di depan orangnya. Nah, itu sudah terjadi qabd. Wa mayatana walu bitanawulihi. Dan jika benda itu diserah terimakan. Serah terimakan pakai tangan ini. Maka qabdnya dengan serah terima. Misalnya ya beli yang kecil-kecil itu kan dimasukkan ke plastik, dan silakan Pak ini barangnya, gitu. Misalnya beli makanan yang dibungkus, itu qabdnya dengan tanawul. Silakan ini Pak, gitu. Jadi masukkan ke dalam plastik kemudian dipersilahkan. Wa ma yukhla bi takhliyatihi, dan yang dikosongkan ya maka dengan pengosongan. Itu untuk ikor ya, untuk tanah, untuk rumah, maka bentuknya takhliyah. Bentuknya bukan ini sertifikat ya. Biasa di tempat kita sudah beli misalnya sama pengembang tapi sertifikatnya belum pecah, belum jadi. Nanti dijanjikan sekian lama baru jadi dan pecah. Berarti ya, dokumen itu tidak, serah terima dokumen tidak jadi syarat. Yang jadi parameter qabd, nah itu serah terima kunci. Sederhananya serah terima kunci. Dan orang itu serah terima kunci setelah barang-barang yang menjadi hak pribadi milik penjual disingkirkan. Mestinya demikian. Tidak kemudian serah terima kunci, namun kapan-kapan minggu depan saya masih ke sini ya, mau ngambil ini. Ini ada kompor yang belum saya ambil misalnya, kan enggak kan? Nah, ini dianggap ngerjain ini. Jadi ya serah terima kunci itu kalau dalam bahasa kita sederhananya. Nah, itu takhliyah zaman ini gitu. Karena tidak ada serah terima kunci kecuali setelah ada takhliyah, pengosongan dari aset pribadi milik penjual yang tidak termasuk dalam objek transaksi jual beli. Wahakadha, dan demikian seterusnya.
Faqad yakunul qabdu, nah ini kemudian ada qabd kontemporer. Dan boleh jadi qabd itu bikauni syik untuk cek adalah manakala musaddaqan. Itu sudah mendapatkan tasdiq. Idza zaman matmumun wa mahjuzun. Jika duit yang ada di cek tersebut matmumun sudah dijamin atau mahjuz sudah dipesan. Itu manakala ceknya itu sudah resmi ya, ada ditandatangani atau apa gitu. Maka itu sudah ada duitnya. Ya, duitnya di bank gitu. Tapi orang dengan dikasih cek, namun ceknya itu sudah musodak. Itu sudah boleh jadi tanda tangan atau dikasih apa dari pihak yang ngasih cek. Gitu. Apa ini terjemah musodak kalau di bahasa kontemporer? Ada yang di bahasa kita? Ada yang tahu bahasa istilahnya? Sudah ditasdik, sudah mendapatkan pembenaran. Yaitu sudah dikasih tanda yang menunjukkan kalau ini benar dari pihak yang memegang atau yang punya duit. Semacam legalitas. Iya, tapi istilah terlalu umum banget tuh, Ustaz. Tanda tangan atau cap. Ya, tanda tangan atau cap ya. Ya udah benar Pak ya. Wa yakunu bitasjili, dan boleh jadi dengan pencatatan. Fil hisab itu kalau untuk hisab rekening ya. Ketika transfer, ya ini untuk transfer ya. Dinilai telah terjadi qobd itu ketika sudah masuk ke rekening, misalnya jual beli ya, dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Kemudian sudah tercatat di rekeningnya penjual. Maka itu sudah terjadi serah terima duit. Wa nahwi dzalika, dan semacam itu. Jadi cukup dengan tasdil, pencatatan. Sudah tercatat di rekeningnya penjual misalnya. Maka itu qabd. Saya ingin bacakan kitab fikih sunnah dari sebentar saya buka ini. Terus sambil tanya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau buka Maktabah Syamilah. Jadi tadi Syekh Musaddaqan terjemahannya apa, Ustaz? Ya, terjemah sementara yaitu sudah mendapatkan pengesahan gitu. Sudah mendapatkan pengesahan gitu, Ustaz. Sementara gitu, kecuali kita dah nemu terjemah yang lebih bagus. Boleh izin bertanya, Ustaz? Ya, silakan, silakan. Ini sambil saya ini ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Berkaitan dengan pemindahan pemilikan, Ustaz. Misalnya ketika sudah ada jual beli, kemudian ada qabd, nah di sana ada khiyar, Khiyar apa itu? khiyar, misalkan khiyar syarat, nah, khiyar syarat selama 3 hari umpamanya. Ya, maksimal khiyar syarat di Syafi'iyah kan 3 hari. Nah, seumpama si A menjual toko umpama, retail ke B, nilainya umpama 1 M. Kemudian si B DP 10 juta umpama. Ya. Nah, ketika masa rentang apa selama 3 hari itu, nah hasil yang keluar dari toko retail itu milik si A atau si B? Iya, ketika itu ya
pada dasarnya konsepnya kan kalau pakai kaidah fikih al-ghunmu bil ghurmi ya. Yang punya hak untuk atas keuntungan itu yang menanggung risiko. Seandainya Al-kharaju bidoman rugi, berarti Ustaz ya. hah? Al-kharaju bidoman. Iya, iya. Al-kharaju bidoman itu, ya al-kharaju bidoman. Nah, siapa yang ini? Kalau pakai hadis redaksinya kan al-kharaju bidoman. Kalau pakai redaksi di kaidah fikih namanya al-ghunmu bil ghurmi. Keuntungan itu berdasarkan kesiapan untuk menanggung kerugian. Nah, siapa yang menanggung kerugian saatnya 3 hari itu rugi? Nah, dia yang punya hak untuk atas keuntungan. Gitu kalau pakai jawaban pakai kaidah fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tentang makna al-qabd ya. Mungkin Jazakumullah khairan. Wayakum. Selanjutnya yang belum baca, Mas atas nama Adi. Mas Adi ini tinggal di mana ya? Dari UMS, Ustaz. Oh ya, berarti di Solo. Oh ya, silakan. Sudah kelihatan di Makna al-qabdi. iya. Nah, Wal-qabdu fil iqari bil-iqari yakunu bit-takhliyati bainahu wa baina man intaqala milkuhu ilaihi ala wajhi yatamakkanu ma'hu minal intifa'i bihi fima bisyajari fima yuqsadu fima yuqsadu minhu kazar'il ardi wa sakanil manzili wal istidlalu bisajari au janiyun au janiyu simarihi wa nahwi dzalik. Wal qabtu fima yumkinu nakluhu kat-ta'ami was-siyabi wal hayawani wa nahwi dzalik yakunu 'ala nahwil nahwil ati. Nah, hasbuk. Ya, ada penjelasan yang menarik di fikih sunnahnya Said Sabiq. Saya ingin bacakan dan nukilkan. Tentang qabd beliau sampaikan kalau ikor, maka cara qabdnya adalah takhliyah, pengosongan. Bainahu wa baina man intaqala milku ilaihi. Dikosongkan berarti dipersilahkan ini kepada orang yang kepemilikan itu pindah kepadanya, berarti kepada pembeli atau pembeli rumah. Ya, silahkan Pak, ini rumahnya, itu sudah kosong ini dari barang-barang milik saya. Ala wajin dalam bentuk yatamakanu ma'ahu minal intifa'i. Sudah dalam bentuk memungkinkan bagi pihak pembeli untuk memanfaatkannya. Dan pemanfaatannya harus fima yuqsadu minhu. Sebagaimana yang menjadi maksud dari barang itu. Kalau rumah kan berarti dihuni, ditinggali. Berarti di sini ada penjelasan lebih lanjut tentang takhliyah ya. Takhliyah itu pengosongan dari barang dan aset. Kemudian ada unsur tadi. Yang tampak karena minal intifa. Sehingga pembeli itu bisa memanfaatkan. Tapi pemanfaatannya bukan hanya pembeli bisa masuk. Gitu. Bisa masuk-masuk. Ini kuncinya Pak, tapi bisa masuk-masuk, tapi belum bisa dipakai loh gitu. Saya chat-chat gitu. Tapi kalau mau masuk-masuk lihat-lihat silahkan ini rumah Bapak. Nah, ini belum qabd berarti. Karena cuma bisa masuk, belum bisa meninggalinya, belum bisa nginep di situ itu. Nah, di sampingnya tamakan minal intifa ada ketentuan ma yuqsadu minhu. Sebagaimana yang jadi maksud dari barang itu. Kalau ikornya berupa tanah lahan pertanian, maka ya tanahnya ditanami dengan pohon, dengan pohon yang diinginkan oleh pembeli, atau dipetik buahnya, atau semacam itu.
Kemudian yang kedua, al-qabdu fima yumkinu naqluhu. Qabd untuk barang yang mungkin dipindah. Semacam bahan makanan, pakaian, sarung, beli baju koko, atau hayawan atau beli ayam, beli kambing, atau semacam itu. Ya, yakunu ala nahwil ati. Nah, kalau untuk ma yumkinu naqluhu itu beliau bagi menjadi 3. Yang tidak bisa dipindah, berarti kalau pakai bahasa ekonomi kan namanya aktiva tetap sama aktiva bergerak ya. Itu pelajaran ekonomi saya waktu SMA. Ya. Ada aktiva tetap sama aktiva bergerak. Kalau aktiva itu aktiva tetap, qobd pakai bahasa Arabnya, maka caranya takhliyah. Tapi kalau dia adalah aktiva bergerak, itu ada 3 rincian kalau di sini di fikih sunnah. Yang pertama, ya, dengan rincian sebagai berikut. Satu aku Awalan awalan bistifa'il qadri kailan aw waznan in kana muqaddara. Thaniyan binaqlihi min makanihi ila kana jazafan. Thalithan yurji'u ila al-'urf yarji'u saja Zat. yarji'u ila al-'urf fima 'ada dhalik. Nah, yang pertama bistifa'il qadri kailan awasnan dengan penuntasan dan pemastian kadar. Kalau bentuknya adalah ditimbang, maka ada proses penimbangan. Misalnya beli beras 5 kilo. Nah, ditimbang 5 kilo, sudah ditimbang 5 kilo. Nah, dengan selesainya penimbangan sudah terjadi qobd. Ada penimbangan di depan pembeli untuk barang-barang yang istifa'ul qadri caranya. Nah, ini misalnya ada yang dibeli dengan pakai satuan. Gitu. Beli 3, sudah diambilkan 3. Ini saya beli sabun 3, bisa 3 buah gitu. Nah, diambilkan kemudian ditaruh di depannya. Ini sudah 1, 2, 3. Cukup tidak harus diserahkan, tidak harus dibungkus, kemudian ini Pak, enggak harus. Cukup istifa'ul qadr saja. Ini kailan awasnan yang ditakar atau ditimbang ingkana muqaddaran jika itu pakai takdir, pakai pengukuran. Kemudian yang kedua binaklihi min makanihi ila min makanihi dipindah dari tempat yang semula. Ini idza kana jazafan. Jika tidak pakai qadr. Jadi pakainya pakai misalnya beras dijual tapi tidak pakai ini, tapi ini karena cuci gudang, pakainya tumpuan. Ini barang satu tumpuk ini. Nah, mungkin ya apa ya? Apa yang pakai tumpuan di tempat kita? Berarti orang jual jengkol, Oh, jualan jengkol. tumpuan. Oh, pakai tumpuan. Ada yang lain? Cuci baju, Nyuci baju. jasa nyuci baju biasanya Oh, juga jasa. pakai Biasanya tumpukan nyuci juga. pakai tumpuan nih. Ya, satu tumpuk, satu keranjang gitu, satu keranjang. Itu udah gitu ya, kadar ya. Iya. Ya, itu berarti ini masuk dalam kategori ini. Bukan pakai takdir, tidak pakai ngitung, nggak pakai nimbang, nggak pakai ini, nggak pakai meter, namun pakainya tumpuan. Ini 1 keranjang, 2 keranjang. Isinya nggak tahu berapa kilo, berapa liter. Nah, ini kata beliau, nah itu bentuk qobdnya dipindah dari tempat semula. Kemudian yang ketiga, yarji ilal urfi fi ma'ada dzalika. Nah, kalau selain yang sudah dibahas, ngacunya pada urf. Itu lebih spesifik gitu. Spesifik kalau aktiva tetap harus takhliyah.
Kalau aktiva bergerak maka dirinci tadi. Kalau yang pakai istifaul qadr ya dengan ditakar, dengan ditimba. Kalau yang benda-benda yang cukup dengan dipindah ya sudah pakai dipindah. Kalau yang lain itu baru ngikutin tren budaya yang ada. Gitu. Itu di Fikih Sunnah Said Sabi. Ya demikian materi kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Maaf, Ustaz. Afwan, yang pertanyaan Ana yang belum sempat Oh ya, dijawab. ya. Apa itu? Satu. Terkait jual beli emas, Ustaz. Yang Mm-mm. online yang tidak ada pendapat yang tidak mesti harus qabad di boleh Kredit boleh ini online gitu ya. online gitu, EOA ataupun Antam yang apa emas mulia itu yang 24 karat itu, Ustaz. Gimana Ya. tuh, Ustaz? Pendapat Ibnu Taimiyah sama Ibnul Qayyim kata kata mereka. Ana juga belum lihat sih secara ininya. Yang pertama itu bukan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim yang mengatakan emas itu statusnya barang itu khusus untuk emas perhiasan. Jadi kalung, gelang gitu. Bukan emas batangan. Nah, kalau emasnya itu emas perhiasan, silahkan. Kalau mau pakai pendapatnya, ya silahkan Sataku kalau mau pamit. Itu silahkan pakai pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim tidak masalah gitu. Tapi itu emas perhiasan, bukan emas batangan. Yang problematis di fatwa DSN itu emas batangan itu beliau masukkan ke dalam pendapat Ibnu Taimiyah dan ini tidak tepat. Pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim itu khusus untuk emas perhiasan. Kalau emas batangan itu pakai Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim nggak boleh. Harus mengikuti kaidah emas. Itu. Kemudian menggunakan ilah dalam masalah ini adalah ilah yang tidak tepat. Di pelajaran usul fikih, ilah itu adalah ilah yang tidak benar manakala satu hukum itu ditetapkan ilahnya, kemudian ilah itu yarji ilan nasi bil hadmi. Ya, ilah itu nanti balik kepada nas dan dengan merontokkan nas. Kalau pakai ilahnya itu adalah ya semata-mata sudah tidak lagi jadi alat tukar pembayaran, maka larangan jual beli emas kecuali yad dan biyadin itu adalah manakala masih jadi alat tukar pembayaran. Kalau sudah tidak jadi alat tukar pembayaran, maka berlaku seperti jual beli kursi, jual beli baju. Itu nanti dampaknya nasnya itu hancur. Lantas emas apa? Emas apa yang harus jual belinya harus serah terima selesai di tempat. Kalau kita pakai ilah tersebut. Itu nas itu tersisa apa? Apa yang tersisa? Nggak ada. Kan tadi perhiasan sudah keluar dari nas. Pakai pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Dinar dan dirham di tempat kita itu ya ada jualan. Tapi kan tidak sebagai alat tukar pembayaran. Emas batangan. Nah, sudah. Kalau pakai pendapat DSN, ya tadi emas perhiasan, emas batangan, dinar dirham yang cuma untuk ya, sebagai properti, semuanya boleh diperjualbelikan tanpa harus menimbang yad dan biyadin. Nah, habis itu kan kalau pakai hukum ini, pakai ilah ini, mengacu pada ilah ini dan hukum ini, nasnya nganggur. Lantas mas apa yang harus yad dan biyadin? Nggak ada. Sekarang semuanya nggak ada yad dan biyadin. Nah ini kalau di teori kias tidak boleh.
ilah yang semacam ini. Nah, ilah yang berdampak nasnya jadi nganggur. Sehingga kita katakan hadis tersebut sudah tidak lagi relevan di zaman ini jadinya kan. Kalau nas yang nganggur, mangkrak, berarti kan namanya dibuang itu. Nasnya dibuang. Karena udah mangkrak itu. Sudah tidak lagi, kalau bahasa kerennya, kalau bahasa akademisnya, sudah tidak lagi relevan. Nah itu tidak boleh ilah yang semacam itu. Saya sebenarnya punya contoh yang lainnya, tapi ya, nggak ingat ya. Contoh yang banyak beredar di tempat kita, penggunaan ilah namun bikin nas itu nganggur. Belum loading belum ingat lagi. Nanti mungkin kalau ingat saya sampaikan. Itu. Jadi itu kan dasarnya fatwa DSN, tapi fatwa DSN dalam hal ini dengan tetap hormat kepada beliau-beliau adalah pendapat ini tidak tepat secara teori kias dan demikian juga realita pendapat Ibnu Taimiyah. Dan perlu diketahui pihak DSN sendiri mengakui bahasanya pendapat beliau dalam masalah ini adalah pendapat satu-satunya di dunia Islam saat ini. Gitu. Dan itu kalau untuk bagi pembelajar itu sudah muskil ya. Kalau bagi orang awam ya, orang awam tahunya ulama itu ya sudah monggo gitu. Nggak salah jenengan gitu. Selama belum dapat pelajaran tambahan untuk menaikkan ilmu, ya pakai itu silahkan. Tapi kalau bagi pembelajar, coba DSN sendiri mengakui di satu pelatihan yang saya ikuti, pemateri Ustadz dari DSN bilang ya ini satu-satunya di dunia sekarang ini. Tidak ada di Malaysia, tidak ada di Timur Tengah, gitu yang seperti itu. Nah itu sudah iskal besar itu. Waduh, kok satu-satunya di dunia ya? Nah, minimal iskal. Jadi minimal jadi subuhat yang sangat besar sekali. Subuhat kehalalan yang sangat besar sekali. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, solusinya sebenarnya ini pakai fatwa atau ketentuan dari AAOIV yang untuk emas beliau membolehkan qobad hukmi, qobad kontemporer. Itu manakala emas itu ada nomor serinya. Dan nomor serinya itu baku. Nah, ketika itu boleh jual beli online. Yang penting jual beli online artinya transfer langsung masuk, kemudian dari pihak penjual sudah ngasih ini nomor serinya. Ini nomor serinya. Jadi dari pembeli transfer duit langsung masuk, kemudian dari penjual ngasih nomor seri yang baku. Nah, sebatas yang saya tahu kalau di tempat kita nomor seri yang baku dari Anta. Dan dari pihak penjual ini nomor seri emas yang Anda beli. Sekian gram, ini nomor serinya. Habis itu baru dikirim, boleh. Kalau ketentuannya yang penting ada nomor seri yang baku. Kalau nomor serinya bisa diubah-ubah sama penjualnya, ya nggak bisa gitu. Itu nomor seri yang baku yang dimaksudkan. Gitu ya. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang nafi'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga selalu sehat, bahagia dan dimudahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Amin, amin, amin.